Ya pemirsa, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia merupakan dokter subspesialis jantung anak. Dr. Piprim Basara Yanuarso menyatakan dirinya tidak lagi dapat melayani pasien peserta BPJS di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM, di mana menurutnya keputusan itu merupakan imbas dari penolakannya terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan mengenai mutasi paksa dirinya ke RS Fatmawati Jakarta yang dilakukan dengan cara yang tidak benar. Akibat penolakannya tersebut, akun BPJS Dr. Piprim dibekukan sehingga pasien yang ditangani selama ini harus membayar penuh belasan hingga ratusan juta rupiah. Terus begitu confirm ke asuransinya nggak di-cover katanya. Ya udah pakai BPJS aja gitu. Jadi memang itulah salah satu kelebihan BPJS dibanding asuransi swasta ya. Dan 90% lebih pasien saya memang di-cover BPJS. 28 tahun saya melayani pasien-pasien saya di RSCM, sebagian besarnya pasien BPJS. Namun karena kemelut dengan Kementerian Kesehatan, saya menolak mutasi yang tidak prosedural, mutasi dadakan tanpa adanya lolos butuh, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba saya dipaksa dimutasikan ke Fatmawati, dan saya menolak dengan tegas cara-cara yang melanggar azas meritokrasi terhadap seorang ASN. Maka akibatnya akun saya dibekukan untuk pelayanan BPJS. Dan pemirsa, sudah bergabung dengan sambungan Zoom Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI sekaligus dokter subspesialis jantung anak, Dr. Piprim Basara Yanuarso. Selamat siang dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami dokter. Ya, selamat siang Mbak. Ya dokter, ini mungkin bisa dijelaskan ini dari mana polemik ini bermulai, kemudian benarkah penyebabnya karena ada proses mutasi yang tidak sesuai prosedur begitu dokter? Ya baik, jadi ini sebetulnya kita pernah juga ramaikan waktu bulan Mei dulu ya. Kami menyebutnya abuse of power dari Kementerian Kesehatan, terutama terhadap para pengurus inti Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi yang dimutasi itu ada 3. Pada bulan Desember itu ada Ketua IDAI Jawa Tengah, ya, Dr. Fitri, dimutasi dari Jawa Tengah ke Jogja, ya, dari Karyadi ke Sarjito. Kemudian Sekjen IDAI, Dr. Hikari, dimutasi ke Harapan Kita. Kemudian saya dimutasi bulan April ya, walaupun saya akhir April dimutasi ke Fatmawati. Dan satu lagi Ketua IDAI Sumut, Dr. Rizky, itu malah di PHK dari Rumah Sakit Vertikal Adam Malik. Nah ini erat kaitannya dengan dualisme kolegium, ya, karena Pak Menteri Kesehatan bikin kolegium kesehatan, sedangkan pada kongres di Semarang itu di IDAI tetap mengamanahkan kepada kami bahwa kolegium ilmu kesehatan anak Indonesia itu berada di dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, berawal dari dualisme inilah kemudian pada saat 2 bulan sebelum saya dimutasi, saya dipanggil oleh salah satu senior saya, dikasih tahu bahwa, Prim, kamu kalau tidak mau bantu kolegiumnya Menkes, nanti kamu akan dimutasi, gitu ya. Saya bilang, ini kenapa urusan organisasi dicampur aduk dengan urusan pekerjaan sebagai ASN, gitu. Nah, tiba-tiba saja di akhir April itu beredar selebaran WhatsApp, di teman-teman baca bahwa nama saya itu termasuk salah satu yang dimutasi, jadi tanpa ada komunikasi sebelumnya, ya, dan ya seperti itulah kira-kira, Mbak. Ya, ini konsekuensinya artinya akun BPJS Anda saat ini dibekukan begitu. Apa dampaknya bagi pasien anak saat ini, Bapak, dokter? Ya, dari sejak Mei sampai kemarin hari Jumat itu, saya masih bisa melayani pasien-pasien saya yang menggunakan BPJS di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ya. Saya masih bisa
sebagai DPJP di Kiara maupun di PJT RSCM. Tapi sejak Jumat kemarin karena akun BPJS saya ditutup, sehingga saya tidak bisa lagi melayani pasien-pasien saya. Dan oleh direksi memang diarahkan bahwa saya hanya melayani pasien swasta di RSCM Kencana. Nah, ini masalahnya adalah ketika pasien-pasien BPJS saya itu tidak bisa lagi dilayani, mereka ini kira-kira mesti kemana gitu ya. Sedangkan kalau untuk pindah ke swasta, tentu saja biayanya akan sangat mahal. Dan perlu diketahui ya Mbak, hubungan dokter dengan pasien itu bukan sekedar hubungan seperti teller bank dengan nasabahnya ya. Ada unsur kedekatan psikologis di situ, ada unsur kepercayaan, ada unsur kebiasaan dia berobat, komunikasi dan sebagainya. Jadi ini mungkin berbeda dengan pola-pola hubungan yang lainnya antara dokter dengan pasiennya. Gitu, baik, Pak. Terima kasih Dr. Piprim sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih dokter. Lalu bagaimana tanggapan Kementerian Kesehatan mengenai polemik pembekuan akun BPJS Dr. Piprim, dokter spesialis jantung anak dan sekaligus Ketua IDAI? Kita tanyakan ke rekan Kesia Butar-Butar. Kesia, apa respon Kemenkes perihal ini? Silakan informasinya. Selamat siang Fatimah dan juga pemirsa. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso saat ini menjadi perhatian publik di mana saat ini dokter ini merupakan dokter spesialis jantung, subspesialis jantung anak yang dimutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke RSUP Fatmawati. Tanggapan dari Kementerian Kesehatan ini juga sudah menegaskan melalui Biro Komunikasi atau Informasi Publik bahwa mutasi ini sudah melalui aturan aparatur sipil negara yang dimana alasan dari mereka ini adalah untuk menyamaratakan atau pemerataan tenaga ahli mengingat RSUP Fatmawati saat ini membutuhkan dokter spesialis jantung anak dan Kemenkes juga sudah meyakinkan bahwa pelayanan pasien di RSCM tetap aman dan masih memiliki banyak dokter spesialis jantung. Namun jika ingin tetap dilayani oleh dokter Piprim sendiri dapat menggunakan layanan BPJS di RSUP Fatmawati. Akibat dari mutasi ini juga pasien BPJS Kesehatan tidak bisa lagi berobat dengan dokter Piprim di RSCM, namun jika tetap ingin dilayani oleh dokter Piprim ini dapat berobat atau berpindah ke rumah sakit RSUP Fatmawati. Namun jika tetap ingin dirawat di RSCM maka pasien harus dokter Piprim melayaninya melalui polis swasta atau layanan pribadi yang dimana memakan biaya yang relatif besar, bisa mencapai 4 juta rupiah per kunjungannya. Hal ini merupakan keputusan atas penolakan dari dokter Piprim dengan alasan mutasinya yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Dari pihak dokter Piprim dan IDAI juga menyatakan penolakan bahwa mutasi ini dinilai tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang dan juga dapat mengganggu dokter-dokter spesialis jantung anak yang saat ini dalam proses pendidikan dan menimba ilmu di rumah sakit RSCM. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua pasien lainnya yang dimana mereka harus mengeluarkan biaya relatif besar dan juga harus berpindah ke rumah sakit lain atau RSUP Fatmawati. Demikian Fatmawati, demikian. Baik, terima kasih Kesia informasinya. Selamat kembali bertugas.